Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, kita dihadirkan di majelis ilmu. Mudah-mudahan terus kita dicintakan pada ilmu dan dijadikan ahli ilmu oleh Allah. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir setelah iman mereka. Tsummazdadu kufran, kemudian bertambah kekafirannya. Lan tuqbala, tidak bakal diterima taubatuhum, taubat mereka. Wa ulaika, dan mereka itu hum, yang mereka adalluna, orang-orang yang sesat. Na'udzubillah. Sesungguhnya orang yang mereka kafir setelah iman mereka kemudian tambah kekafirannya, tidak diterima taubat mereka. Kita hindari menjadi kafir lagi setelah iman. Kita menghindari menjadi kafir lagi setelah iman. Misalnya menjadi enggak ngaji setelah rutin ngaji, menjadi tidak ngaji setelah rutin ngaji. Dikiaskan dengan itu adalah kafir lagi setelah iman. Na'udzubillah. Kembali lagi cinta dunia lagi, cinta dagangan lagi, cinta istri lagi, tidak cinta jihad fisabilillah. Itu sama dengan kita kembali kafir setelah iman. Na'udzubillah min dzalik. Sudah enak-enak dulu, hujan-hujan dikit tetap berangkat ngaji. Sekarang
Sudah ndak hujan, sudah aspalan, masa ndak ngaji? Itu namanya apa? Menjadi kafir setelah iman. Auzubillah, itu bahaya. Innalladzina kafaru ba'da imanihim, sungguh orang-orang yang mereka kafir setelah iman mereka, dan seterusnya. Maka kita hindari menjadi kafir setelah iman, menjadi tidak ngaji. Contoh lain adalah, atau dikiaskan dengan itu, menjadi tidak ngaji setelah disiplin ngaji, setelah istiqomah ngaji. Setelah haji kemudian kok malah males sholat. Pada waktu haji kok yo jamaah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, semuanya. Tapi setelah selesai oleh pujian wis sawi, tetap nggak mau ke musola, nggak mau jamaah. Itu namanya menjadi kafir setelah iman, penurunan. Nauzubillah. Sudah biasa teristighosah kemudian tidak istighosah, itu namanya menjadi kafir setelah iman. Nauzubillah min dzalik. Innalladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir setelah iman mereka. Tsummazdadu kufran, kemudian tambah kekafirannya, lan tuqbala taubatuhum, tidak bakal diterima taubat mereka. Wa ulaika hum, dan mereka itu, ya mereka itu, adhdalluna, orang-orang yang sesat. Nauzubillah. Sesungguhnya orang yang mereka kafir setelah iman mereka, maka kita hindari menjadi kafir lagi setelah iman. Contoh lain adalah, atau dikiaskan adalah, menjadi tidak ngaji setelah istiqomah ngaji. Kita hindari itu. Jangan sampai kita setelah istiqomah ngaji kemudian tidak istiqomah ngaji. Itu sama dengan menjadi kafir setelah iman mereka. Nauzubillah. Pada waktu bulan Ramadan, wah habis-habisan. Ya. Siang malam, siang itu puasa, malamnya ngaji, malamnya melek. Tapi ternyata Ramadan habis,
ya, kemudian menjadi kafir lagi, menjadi tidak istiqomah lagi untuk berbuat, itu namanya menjadi kafir setelah imannya. Bisa dikiaskan dengan itu. Yaitu kita hindari, jangan sampai kita sudah enak-enak masuk Islam, sudah enak-enak ngaji istiqomah, kemudian tidak istiqomah, jangan. Jadi kita hindari menjadi kafir setelah iman, menjadi kafir lagi setelah iman. Na'udzubillah. Contoh lain, sudah terbiasa silaturahmi pada kiai, ternyata plak gak tahu silaturahmi belas gara-gara menjadi musuhnya Pilkades. Itu juga sama dengan menjadi kafir setelah iman. Na'udzubillah. Gara-gara sing didukung kiai ini iku melok yang didukung kiainya itu adalah bukan yang didukung oleh dia, atau yang dicoblos partainya kiainya itu tidak sama dengan yang dicoblos dia, maka dia tidak mau ngaji lagi. Itu namanya apa? Ya pokoknya jadi cinta dunia lagi setelah cinta akhiratnya. Na'udzubillah. Makanya kita jaga. Sudah enak-enak kita sholat, puasa, zakat. Ya. Jangan sampai minuman keras lagi. Jangan sampai berzina lagi. Zinanya sudah diampuni oleh Allah, ya kan? Minuman kerasnya sudah diampuni oleh Allah. Jangan sampai menjadi kafir lagi. Na'udzubillah. Bagaimana caranya agar menjaga terus iman tidak menjadi kafir lagi? Yaitu diantaranya yaitu kita kumpul-kumpul, kita berteman dengan para kiai, kita berteman dengan ustadz, kita berteman dengan orang baik-baik, orang yang suka amal soleh. Kemudian kita berguru kepada ulama, kita praktekkan Al-Quran, kita sholat, zakat, puasa. Itu caranya, sehingga ditambah-tambah keimanan kita. Allahumma amin. Innalladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir setelah iman mereka. Jadi sekali lagi kita hindari menjadi kembali kafir, ya, menjadi kafir setelah iman, menjadi malas ngaji gara-gara ditawani rondo, wes wedi karena kok batin dipaksa menikahi rondo. Ini juga menjadi kafir setelah iman. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, tidak mau ya tidak apa-apa, jangan terus tidak ngaji. Itu contoh-contoh, banyak contohnya menjadi kafir setelah iman. Kafir itu adalah cinta dunia, lupa akhirat. Kafir adalah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan tetap tidak beriman. Kafir adalah melihat ciptaan tidak ingat Allah, itu kafir, kekafiran. Keimanan yaitu ingat Allah, ingat hari akhir, itu keimanan. Kemudian ditambah lagi dengan amal soleh yang membuktikan iman pada Allah dan hari akhir. Tsummazdadu kufran, kemudian semakin bertambah kekafirannya. Jadi kafir itu bisa tambah kafir.
Makanya bukan kafir itu bukan nol ya, bukan angka berhenti, bisa semakin kafir, semakin kafir, semakin kafir, bisa kafirannya agak kafir, agak kafir. Makanya iman juga begitu, tambah, 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 bisa berkurang, 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 berkurang. Nah, makanya kita hindari bertambahnya kekafiran. Kita hindari bertambahnya kekafiran. Nilai kekafiran. Apa? Malas ngaji itu adalah bertambahnya kekafiran, kurangnya keimanan. Apalagi contohnya malas sholat, apalagi contohnya malas kumpul dengan orang baik-baik. Kumpul dengan orang baik-baik itu adalah keimanan. Kekafiran adalah malas kumpul dengan orang baik-baik. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu kita hindari, yaitu bertambahnya kekafiran. Kita hindari bertambahnya kekafiran. Biasanya dari yang kecil. Ya, biasanya dari yang kecil. Orang jasadnya, pikirannya, tangan kakinya itu berbuat kejahatan. Itu gara-gara di dalam hatinya itu adalah cinta dunia. Ya tak ya? Orang berzina itu kan besar masalahnya. Jadi orang perempuan bermasalah, dia bermasalah, kemudian orang lain bermasalah, orang tuanya perempuan, orang tuanya dia, masyarakatnya dan lain sebagainya itu bermasalah. Itu padahal diawali dengan getaran hati saja. Padahal diawali dengan getaran hati. Karena ada getaran jahat dalam nafsu. Karena diawali dengan getaran nafsu tadi, maka jasadnya menjadi berbuat jelek. Karena jasadnya berbuat jelek, misalnya zina, maka terlanjur zina sehingga dia bunuh si perempuan tadi. Karena dia membunuh si perempuan, maka dia mutilasi. Karena dia mutilasi, takut ketahuan anaknya dibunuh sekalian. Karena khawatir takut orang tuanya, ketahuan orang tuanya, dan orang tuanya buka mulut, maka orang tuanya juga dibunuh. Itu berbagai masalah, bertambahnya kekafiran gara-gara apa? Karena nafsu saja. Makanya sekecil apapun kita hindari bertambahnya kekafiran. Kita tutup pintu kekafiran. Sekecil lubang apapun. Yaitu kita hindari bertambahnya kekafiran sekecil apapun, bahkan benih-benih kekafiran pun segera kita kita putus, kita matikan. Ada benih-benih kekafiran. Apa benih-benih kekafiran? Cinta dunia. Cinta asmara, cinta perempuan, cinta harta, cinta jabatan. Apakah kita tidak cinta dengan harta? Kalau lek-lekan, kalau tidak belajar, tidak ada upaya, semua orang mesti mengikuti nafsunya, yaitu cinta harta. Kalau tidak ada rahmat dari Allah, pasti semua orang cinta harta. Makanya kita mohon rahmat dari Allah. Kemudian kemudahan untuk beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Tanpa bimbingan Allah, tanpa Al-Quran, sudahlah semuanya cinta harta, tidak ada yang tidak. Secuil pun tidak ada manusia di dunia ini tanpa rahmat Allah, tahu-tahu tidak cinta harta, tidak ada.
lepas dari cinta ini maka masuk ke cinta yang lain. Aku itu loh kalau makan ikan kambing itu ndak seneng aku, ndak seneng. Ikan sapi juga ndak seneng. Tapi kalau ikan sambal, wah enak ini makan saya. Sama itu ya. Hah? Tapi kalau saya makan ikan terong penyet, wah sampai sambal, sampai hidung meler-meler. Itu sama. Jatuh dari apa? Lepas dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Sama dunianya, ya kan? Aku ndak suka istri yang tinggi, aku suka yang istri yang pendek-pendek saja. Sama itu ya. Yang benar bagaimana? Ya sudah tidak ada itu, biasa-biasa saja. Istri tinggi ya biasa, istri pendek ya biasa. Disyukuri saja. Syukur, sabar, ridho. Sudah. Jadi bertambahnya kekafiran itu adalah apa? Dicontohkan bertambah benihnya cinta dunia. Kekafiran itu cinta dunia. Aku nggak seneng baju warna putih, senenganku baju warna hitamnya sama. Aku nggak seneng baju mahal-mahal, aku seneng baju yang jelek-jelek saja. Oh, sama ya. Aku nggak seneng baju yang baru, seneng yang babebu, baju bekas bos. Biasanya beli di apa pelawaan itu yang bagus-bagus kan dari Amerika dan sebagainya, itu babebu, baju bekas bos. Sama saja. Jatuh dari mulut singa atau lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Bagaimana yang bagus? Ya biasa-biasa saja. Ya enak-enak saja. Alhamdulillah, disyukuri semuanya. Ya, disyukuri semuanya. Innalladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran. Kemudian semakin bertambah kekafiran. Atau ditulis tersendiri aja. Kita hapus benih-benih kekafiran sebelum bertambah-tambah. Kita hapus benih-benih kekafiran sebelum bertambah-tambah. Yaitu cinta dunia. Misalnya, sebelum kita mencuri, maka kita hindari cinta harta. Sudah, cinta harta saja sudah dibunuh, apalagi mencuri, ya pasti tidak, ya kan? Sebelum berzina, maka mendekati zina saja sudah dihapus. Sebelum berzina, maka mendekati zina saja sudah dihapus, dibunuh bibit-bibit cinta dunia. Apa misalnya? Yang baru mikir saja sudah astagfirullahaladzim. Baru mikir sudah minta ampun pada Allah. Itulah kerjaannya para ulama. Belum sombong, baru terbesit rasa sombong, itu sudah dihapus. Sudah mohon ampun pada Allah, mohon bimbingan Allah. Apa tadi kita bunuh bibit-bibit kekafiran sebelum bertambah-tambah, atau kita bunuh cinta dunia sebelum berkembang menjadi ya kekafiran, kejahatan, kekafiran. Dengan cara baru terbesit dalam hati, sudah mohon ampun pada Allah, sudah berdoa pada Allah agar dihindarkan. Belum masih apa?
masih baru terbesit dalam hati, itu sudah mohon ampun dan bimbingan kepada Allah. Ya, Pak Kamsin. Sebelum malas ngaji itu sudah mohon bimbingan, ya Allah, jadikanlah saya orang yang suka ngaji. Suka ngaji itu datang saja sudah kebaikan, ya Allah. Maka saya berangkatkan saya untuk ngaji. Ya, paling piro sih? Kira-kira Basin tasik kali tahun kas? Kamu sin, cik piro mungkin. Saat ini umur piro sin? Sudah siji, cik cukup rong tahun kas. Sepupu ndi kali kamu sin, Basin? Pun tidak pinten. Lahir 42, nek sama ke 2010 mawon pinten? Hah? 68, sampean wis luwih 5 tahun lho. Bonusis 5 tahun nah. Cek nutut nggih kalih tahun kas. Duh, misale tasik nutut 10 tahun. 10 ping 3.000, pun 350 berarti 3.600. 3.600 nek bawon dina ngaji berarti ping 3.600. Cik nyaleng 3.600 niku gawe sak terus-teruse lho niku. Digawe sak terus-teruse. Bek-bek ne cik iso nyelengi 3.600 swidak. Atau 650 ya. Dek menawi alhamdulillah. Tapi nek sakniki dibuang-buang ya gak iso. Ya. Tapi nggih dereng kepara dhisik jenengan keri kula ya. Dereng kepara dhisik jenengan kula sing keri. Dereng kepara. Mulane sing penting sak mangke niki napa? Pados ilmu. Sebab ilmu niku ngegungno Gusti Allah. Langgone ngegono Gusti Allah niku pados ilmu mulai buayan ibu mulai apa minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai liang lahat. Kalau sudah ya sudah tak waktu pados ilmu. Nek pun tak nggih pun misalnya pangkate kopral nggih terus ngene akhirat niku kopral. Ya. Pangkatnya kok jenderal nggih jenderal terus enak. Allahumma Tsumazdatu kufran, kemudian mereka tambah kekafirannya. Berarti kita hindari bertambahnya kekafiran. Kita bunuh benih-benih kekafiran sebelum datangnya sebelum bertambah-tambahnya. Kita contohkan belum malas, belum tidak berangkat ngaji, baru ada getaran dalam nafsu itu malas ngaji, ya, itu sudah mohon ampun pada Allah, sudah mohon bimbingan pada Allah. Itu namanya kita bunuh benih-benih kekafiran sebelum kejadiannya. Itu namanya ilmu thariqah. Makanya ilmu thariqah nak jane enteng. Sama nek kajenge misale mateni ula ya. Mateni ula niku kan gede, gampang ndi ambek mateni ndok. Mateni ndoke ula ya. Gampang mati ndoke ula sih, ya. Makanya ahli thariqah itu, ahli sufi itu amalnya gampang, amal solehnya gampang. Ya itu gara-gara
Belum apa-apa sudah minta tolong pada Allah. Belum apa-apa sudah minta tolong pada Allah. Ayo niki. Padahal lu gampang loh, mboten kadek biaya nggih. Demikian juga belum belum apa-apa, belum waktunya sudah minta pada Allah, ya Allah jadikanlah saya nanti ngaji. Loh, pun niat tok ngoten wis oleh ganjaran. Kok mati tetap dicatat ngaji. Allahumma amin. Nggih. Lan tuqbala taubatuhum. Tidaklah diterima taubat mereka. Nah, ini kalau orang kafir setelah imannya kemudian tambah kekafirannya, ya enak-enak sudah taubat, gak tahu ngelakoni barang haram, jangankan minuman keras, jangankan ngepil koplo, minuman keras saja tidak, jangankan minuman keras, kumpul dengan teman saja sudah tidak, dengan teman yang jelek. Jangankan begitu, baru terbesit pengen beli saja sudah istighfar mohon ampun pada Allah. Nah ini kalau bertambah kekafirannya maka lentuk bala taubatuhum, tidak diterima taubat mereka. Naudzubillah. Kita takut ancaman Allah yaitu tidak diterima taubat bagi orang yang bertambah kekafirannya. Apa ulangi? Kita takut ancaman Allah bagi orang yang tidak diterima taubatnya. Kalau sudah tidak diterima taubatnya, napa kanda sih? Napa sih kalau takut? Napa? Kecuali neraka. Arep apa? Swarga. Kalau sudah tidak diterima taubatnya oleh Allah, tidak ada yang diharap-harap kecuali neraka. Loh, ini bahaya. Maka kita takut ancaman Allah, yaitu tidak diterima taubat. Selanjutnya, kita hindari menunda-nunda taubat. Aku pombong enom tak entek ne nakalku, misalnya enggak. Bahkan aku ndek anak gak tak ramut anakku, ndek bojo gak tak ramut bojoku, tak entek ne oleh kudulan kelutusan, misalnya enggak. Engko nek wis tuwek tobat. Loh. Lah nek mboten diterima tobaté napa sampean cak? Ayo. Nek gak diterima tobaté piye? Dadi nopo? Cirinya nggak diterima tobat itu apa? Sulit untuk tobat. Aku tobat engko nek wis waras saya jek loro gak tobat dhisik. Lho aja. Aku nek tobat engko nek wis melarat aja. Aku tobat engko nek wis duwe dhuwit akeh iki aja. Cepet-cepet mawon tobat. Dan jangan kembali pada kekafiran. Wah, ruang ngono ben cilik aku kan gak usah tobat rek ndablek kae. Ojo ngoten ya. Kadang-kadang wali niku sejak kecil pun ketok. Wali niku kecilik pun ketok pun ana alamate. Nabi Ibrahim kecilik pun nonton alamate. Berarti sing kecilik elek gak iso dadi api. Oh, wonten Ibrahim bin Adham niku asale nggih anake raja ndawablek tapi ngoten terus topo nyatane nggih saged dadi sae dadi wali abdal, yaitu wali yang menggantikan wali. Niku ana jatahe namungan.
wonten jatahe. Wali abdal, wali yang paling tinggi tingkatannya, wali yang menggantikan kedudukan wali. Ini mereka diceritakan 70.000 mulai dari Nabi Muhammad sampai kiamat. Berarti langka ya, manusia langka. Jadi lantuk balat taubatuhum, tidak diterima taubat mereka. Maka kita takut tidak diterimanya taubat, bukan takut dunia. Ditambahi nggak apa-apa. Kita takut ancaman Allah tidak diterima taubat. Tidak takut dunia. Dunia bahkan. Yang penting diterima taubate. Sing penting keterima tobaté, Gusti Allah nrimo tobaté. Urusan dunya alah aja wedi-wedi. Masa tak utang gak nang disauri-sauri wong, aja wedi-wedi. Ya. Kula mbuktekno kok utang wong-wong utang nganti atusan juta. Ya. Tapi kalau gak wedi nyatane nggih disauri mbek Gusti Allah nggih. Paring rezeki ya. Tahu kajeng kalau celukno polisi niku. Gurung celukno polisi oleh rezeki meneh ya. Mulane sing penting ojo katik mikir utang gak disauri wong utawa gareng sok nyaur utang. Sing penting tobat awake dhewe lho nek ditolak kaya apa. Akhirnya napa nek kuatir tobat ditolak, akhirnya dhisikno ngaji timbang dodol-dodol. Dhisikno ngaji timbang urusan dunia. Dunia untuk sarana ngaji, untuk sarana akhirat. Jadi kita takut. Yang kita takuti itu urusan taubat tidak diterima. Itu yang penting. Kita takut itu ancaman Allah untuk orang yang kafir setelah iman mereka. Kemudian tambah kekafirannya. Wa ulaika humuddallun, wa ulaika dan mereka itu hum ya mereka ad-dalluna orang-orang yang sesat. Kita hindari menjadi orang yang sesat menurut Allah. Kita hindari menjadi orang yang sesat menurut Allah. Kalau kita dituduh sesat, kalau menurut Allah tidak sesat, jangan takut-takut ya. Oh, itu anak buah Abu Bakar Basir. Lah, kok Abu Bakar Basir? Kita nggak usah takut dituduh oleh orang. Yang penting ya, menurut Allah itu loh, apakah kita termasuk orang yang sesat atau tidak? Kita hindari menjadi orang yang sesat menurut Allah. Siapa yang sesat menurut Allah? Yaitu orang yang setelah kafir lagi setelah iman mereka. Kemudian bertambah kekafirannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita sering dalam sholat kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain orang-orang yang kau murkai ya Allah, yang dimurkai atas mereka dan bukan orang yang sesat. Na'udzubillah. Jadi sesat itu bisa diartikan apa? Buruk batin. Buruk batin. Amal baik tapi salah niat. Sholat riya, zakat sombong. Itu buruk batin. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Innal ladzina kafaru,
sungguh orang-orang yang mereka kafir, wa matu dan mereka mati, wahum dan mereka kufarun, orang-orang yang kafir. Falan maka tidak bakal yuqbala diterima min ahadihim dari seorang mereka mil'ul ardi sepenuh bumi zahaban emas walau dan andai iftada dia menebus bihi dengannya. Sesungguhnya orang yang mati, orang yang kafir kemudian mati dan mereka kafir, kita menjaga keimanan terus-menerus sehingga terhindar dari mati dalam keadaan kafir. Kita jaga iman terus-menerus sehingga apa? Terhindar dari mati dalam keadaan kafir. Yang dimaksud dengan kita berharap mati husnul khotimah, bagaimana cara agar kita mati kita husnul khotimah, baik akhirnya? Bagaimana? Ya kita nggak pernah kafir. Nah, kita nggak pernah berbuat jelek. Jangan kok terus, nggak apa-apa sekarang, masih lama mati saya, sehingga kita berbuat jelek-jelek pun nggak apa-apa. Malas sholat, malas puasa, malas haji, nggak apa-apa. Kita masih lama saja matinya. Oh, itu rawan dengan mati dalam keadaan kafir. Enak-enak kekafiran begitu, naik sepeda motor atau nggak usah naik sepeda motor, jalan di tepi jalan ditabrak mati, habis sudah. Berarti su'ul khotimah, jelek akhirnya. Jangan pernah durhaka pada orang tua. Agar husnul khotimah ya jangan durhaka. Pas durhaka pada orang tua, tak ditabrak kendaraan mati, ya pas durhaka, ya kan? Naudzubillah. Makanya jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan mereka mati padahal mereka adalah orang-orang kafir, fala yuqbala min ahadihim milul ard, maka tidak diterima darinya walaupun sepenuh bumi itu emas, enggak diterima untuk nebus. Makanya sekali lagi kita jaga carane husnul khotimah ya napa api akhire, nggih ojo pernah elek blas. Sik tak nyolong titik engko nek sebenting tobat meneh husnul khotimah. Pas nyolong pas mati. Ada digawe nggih. Naudzubillah. Jadi kita jaga jangan sampai kita kekafiran sehingga tidak mati dalam keadaan kafir. Apa akibatnya kalau orang mati dalam keadaan kafir? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala wiftautabih, maka tidak diterima dari seorang tadi walaupun sepenuh bumi emas, berupa emas, andai dia menebus dirinya. Ya Allah, niki kula duwe emas sak penuhe gedene bumi niki dadi emas kabeh. Kula gawe nebus, kula cekak mlebu neraka ora iso. Mboten saged. Kita yakini nilai kecilnya dunia. Masa gede nih bumi niku masih kecil saja dibanding dengan nilai iman. Cilik niku dibanding nilai iman. Nilai iman wujudnya napa? Nggih ngaji ngaten niki wujude iman. Jadi kita yakini bahwa dunia itu nilainya sangat kecil. Andai emas sebesar bumi dipakai nebus karena kekafirannya tadi maka tidak diterima. Tenten napa-napa aneh, ambak emas masih sopo ya.
nggih masih Gusti Allah. Nomor selanjutnya, kita dakwah dengan memperkecil nilai dunia. Memperkecil nilai dunia. Kita dakwah dengan memperkecil nilainya dunia dan membesarkan nilai akhirat atau nilai iman. Pentah kan apa-apa nih. Dunia nih lho mau bumi dadi emas lah regane piro? Emas sak kilo pun larang lho nggih. Napa malih emas mek sak kintal nggih. Nggih. Emas sak kilo wis larang. Dibanding tanah 1 hektar cik larang nilai iman. Andek ning ngene kadang-kadang awake dhewe uber-uber donya, ya. Uber-uber donya aras-arasan ngaji. Padahal kadang-kadang mboten keras lho. Ngaji kalih ngaji napa? Kalih dadolan nggih gak keras. Jadi kita dakwah dengan cara memperkecil, termasuk dengan cara memperkecil nilai iman. Niki masih ngaji nih titik lah, penting diamal nggih. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka itu siksa yang sangat pedih. Nemen siksa neraka niku, mboten wonten bandingane blas kalih donya. Nek lara untu, tau lara untu situk. Terus dibandingno kalih lara untu kewabeh nisor ndukur kewabeh lara kabeh napa? Sik lara nemen lara kabeh nggih. Nah, lara untu nisor ndukur ditambah kupinge peliyang-peliyang, ditambah ndase ngawelu, ditambah mripate perih kabeh. Ya, ditambah sikile kenconyok napa? Keconyok geni ya, wis. Napa rasane? Lho niku lho kan apa-apane dibanding siksa neraka. Niki hak terjadi. Niki mboten bijui. Niki nek tiyang kafir terus mati padahal cek kafir. Niki angsal siksa sing sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tiada bagi mereka dari yang menolong. Dados ten neraka niku sak mono suwene suwe niku, sak lawase lawas niku mboten wonten sing nulung blas. Mboten wonten sing nulung blas. Padahal awake dhewe ten donya misale kecelakaan gak ndang ana sing nulung nggih. Lak berok-berok nggih. Lah niku lho sak lawase lawas niku lho gak ana sing gelem nulung. Ya napa niku dadine? Auzubillah. Wa ma lahum min nasirin, dan tiada bagi mereka yang menolong. Mboten ten sing nulung. Ten neraka niku masya tah berok jaluk tolong gak ana sing nulung. Masya mau weneng ae bapak tak lakonane iki tetep siksa ya. Makanya nek sering-sering dieling-eling niki. Sering-sering dieling-eling. Cekne napa? Cekne awake dhewe niku ambek donya cekak nemen-nemen ya. Cek akeh syukure ae. Wis enak, wis ana lampu listrik ya. Wis ana panas titik ya no. Dahne omahe omah seng, gak ana lampu listrike, kepanasan kaya opo nggih. Wis ana bolo-bolo akeh,
ndahne kan bolo blas kaya apa. Mulane sing wedi mawon kalih siksa neraka. Ulama niku sing paling wedi ten gene siksa neraka nggih ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanya ulama. Yang paling takut siksa neraka yaitu ulama. Mulane ayo balapan. Balapan kalih kula ndase. Nggih. Ayo Mbak Musin, balapan wedi-wedian ambek siksa. Ayo balapan wedi-wedian ambek siksa. Nek wedi ambek siksa berarti mboten wani nglanggar nggih. Mboten wani cinta dunia. Muga ngeten mawon, mumpun kalih balapan kalih tiyang sinten mawon, masa tak kiai ojo dijak balapan donyane ya. Ojo dijak balapan donyane. Sampeyan balapan sugi-sugian ambek aku ya mesin. Ojo mesin rugi sampeyan ya. Rugi, masa sampean sering nyekel duit aku ya gak sering nyekel duit ya. Ya tetep rugi ae. Enak balapan wedi-wedi akhirat, wedi siksa neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan tiada bagi mereka yang menolong. Nggih khataman juz 3 nggih khataman nggih juz 3 nggih. Menginjak juz 4 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tidak bakal tanalu kalian sampai albirra pada kebaikan, hatta sehingga tungfiku kalian menafkahkan mimma tuhibbuna dari apa yang kalian cintai, wa ma tungfiku dan apa yang kalian nafkahkan, min syai'in dari suatu, fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi dengannya alimun maha mengetahui. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kita balapan apa? Takut-takutan pada siksa neraka. San balap pada denggule mboten napa. Ojo ngalah. Mbun ngalah, masih tah sampean kalah, ojo ngalah ya. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.